Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sylvia Eka Febrianti. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan sebuah review dari jurnal yang berjudul The Impact of Radical Innovation on Business Model, Incremental Adjustment or Big Bang. Nah, jadi terdapat 5 model bisnis digital dari industri musik rekaman karena adanya perubahan inovasi radikal pada industri musik rekaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai the hit and run business model. Nah, pada model bisnis ini dicirikan dengan adanya para pelaku bisnis yang mempertahankan beberapa fitur dari model bisnis yang tradisional. Nah, adapun tujuan dari model bisnis ini ialah untuk menghasilkan pendapatan dari konten, misalnya melalui kampanye promosi besar-besaran dengan tidak secara serius memperhitungkan peluang digitalisasi. Nah, pada model ini nilai masih ditangkap perusahaan melalui penjualan produk fisik seperti CD atau kaset, tapi ada juga yang dari file digital. Contoh dari model bisnis ini pada jurnal, misalnya pada My Major Company atau MMC, yang menurut perusahaan tersebut tidak ingin meninggalkan sistem promosi tradisional dan menganggapnya masih cukup efektif. Nah, cara tradisional ini seperti setelah album artis diproduksi, rencana pemasaran klasik dikembangkan, video dikirim ke jaringan TV dan single dikirim ke radio untuk diputar. Nah, kendati demikian, MMC bukan berarti tidak menerima digitalisasi sama sekali, sehingga mereka sesungguhnya menerapkan model bisnis ganda, di mana melalui teknologi informasi yakni internet digunakan untuk memastikan bahwa konsumen sendiri tidak hanya memilih artis yang akan diproduksi untuk mengurangi resiko kegagalan, tapi juga mendanai produksi yang menurunkan besaran kegagalan. Kemudian contoh model bisnis the hit and run ini di dalam konteks Indonesia sendiri, contohnya jenis model bisnis ini masih cukup banyak dilakukan oleh para pelaku industri musik di Indonesia. Misalnya oleh Ruben Wali bersama dengan label rekamannya yakni Naga Suara, yang baru-baru ini mencatatkan rekor penjualan di atas 600.000 keping album fisik di tengah sepinya penjualan album fisik yang digusur oleh penjualan musik secara digital. Penjualan album fisik oleh grup ini juga dibantu oleh salah satu perusahaan franchise makanan ternama yakni KFC, yang mana merupakan bentuk kerjasama antara kedua pihak untuk saling mempromosikan satu sama lain. Yang kedua adalah the jingle business model. Nah, pada model bisnis ini promosi terpusat dan pemilihan artis ini dilakukan oleh profesional. Nah, pada model bisnis ini dibandingkan untuk menangkap suatu nilai, namun lebih kepada usaha untuk memerangi pembajakan. Serta terdapat pendapat bahwa efek negatif dari sistem DRM pada perkembangan pasar lebih besar daripada manfaat potensial dari peningkatan perlindungan, sehingga musik rekaman didistribusikan hampir secara gratis dan pendapatan dihasilkan dari pasar lain yang pertumbuhannya didorong oleh jatuhnya harga musik. Pada model bisnis ini, nilai diambil dari spin-off seperti nada dering ponsel, NSP, dari iklan, dan lain sebagainya. Nah, pemain kuncinya adalah media massa di sini, sebab konsumsi musik rekaman ditentukan oleh media massa. Para pemain terbesar memiliki keuntungan yang kuat, karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki akses ke promosi yang efektif. Nah, contoh dari model bisnis ini pada jurnal biasanya melalui ajang pencarian bakat atau reality show dengan promosi terpusat di TV, dan kurangnya pemilihan artis berdasarkan label. Untuk contohnya di Indonesia, nah pada bentuk model bisnis jingle ini cukup banyak dilakukan di Indonesia beberapa tahun lalu. Bentuk bisnis melalui ajang pencarian bakat atau reality show dengan promosi berpusat di TV ini telah dilakukan, seperti misalnya melalui ajang pencarian bakat Dangdut Academy oleh stasiun TV Indosiar, di mana pemenang akan memenangkan kontrak untuk rekaman dan menjadi pengisi acara pada berbagai program pada TV tersebut. Nah, pemenangnya dengan lagu yang telah dirilis setelah memenangkan ajang pencarian bakat itu biasanya banyak dipromosikan melalui NSP, RBT, yang juga dipromosikan melalui iklan yang dikirim melalui pesan singkat ataupun pada televisi untuk mendapatkan nada dering atau mendengarkan lagu tersebut. Model bisnis ketiga adalah the Happy Few business model. Pada model bisnis ini, struktur meta-informasional adalah struktur pool, di mana metode penarikan nilai melalui proteksi atau penjualan file yang dilindungi dengan harga relatif lebih tinggi, sedangkan volume penjualannya relatif rendah, sehingga nilai musik terletak pada isinya atau kualitasnya. Nah, pada model bisnis ini, baik produsen maupun distributor menggunakan beberapa jenis strategi komersial, seperti yang pertama menawarkan bundling atau streaming dengan cara yang sama dengan penyediaan gratis dari karya yang belum dihargai. Nah,
Yang kedua adalah pengalaman pribadi, yakni menggunakan sistem statistik rekomendasi berdasarkan konsumsi masa lalu atau rekomendasi berbasis komunitas. Yang ketiga adalah pengalaman sementara atau DRM kadaluarsa, misalnya dengan pasokan gratis karya baru selama masa percobaan. Contoh dari model bisnis ini ialah iTunes Music Store yang merupakan layanan distribusi konten musik yang dibuat oleh Apple. Kemudian untuk contoh model bisnisnya di Indonesia sendiri, misalnya salah satu ciri model bisnis ini kan melalui adanya bundling atau streaming yang bertujuan untuk membuat angka penjualan bisa tinggi dan membantu dalam memposisikan lagu dalam sistem chart musik. Nah, bentuk bundling biasanya album beserta merchandise maupun tiket konser. Nah, di Indonesia sendiri untuk bentuk bundling album contohnya yang dilakukan oleh penyanyi Rizky Febian melalui album Jejak yang memberikan box set bundling album termasuk merchandise t-shirt dan bluetooth speaker. Nah, selain itu biasanya label rekaman dan penyanyi akan melakukan promosi melalui distribusi konten musik, misalnya melalui iTunes Music Store, Spotify atau Joox dan lain sebagainya. Model bisnis yang keempat adalah the net label business model. Jadi di mana nilai musik ini yang direkam terletak pada meta informasi yang diperlukan untuk konsumennya. Nah, dengan adanya keefektifan promosi yang terdesentralisasi di internet, penemuan baru sekarang bergantung pada produksi musik. Nah, promosi terpusat oleh media digantikan oleh promosi oleh para ahli. Model jejaring sosial yang berorientasi pada musik menjadi model bisnis yang paling relevan. Pada model bisnis ini, artis tidak hanya mendapatkan hasil dari penjualan musik di internet secara digital, namun artis juga dibiayai dengan bagian penerimaan dari konser maupun merchandising. Contoh dari model bisnis ini di jurnal adalah MySpace dengan 3 alasan mengapa termasuk model bisnis net label. Yang pertama adalah penjualan konten tidak dilihat sebagai model ekstraksi nilai utama, meskipun itu masih memungkinkan. Yang kedua adalah promosi terdesentralisasi, berada di pusat jejaring sosial. Yang ketiga, pemilihan atau seleksi penting untuk menilai potensi lagu baru oleh artis yang telah menandatangani kontrak dengan label rekaman. Pada contoh model bisnis ini, musisi menjual musik mereka misalnya dalam file MP3, kemudian juga menawarkan download gratis, sehingga baik artis maupun perusahaan menerima pendapatan dari iklan. Untuk contohnya the net label business model ini, salah satunya cirinya menawarkan download gratis ya. Itu biasanya dilakukan oleh artis-artis indie yang dilakukan melalui aplikasi SoundCloud misalnya. Dan model bisnis yang terakhir adalah the consumerist business model. Nah, jadi terdapat batas yang tidak cukup jelas, batasan di sini tidak cukup jelas antara profesional seperti produser, penyanyi, dan amatir. Di mana yang paling ekstrim adalah bahwa ketika konsumen itu sendiri menjadi artis atau produsen lagu. Nah, pada model bisnis ini terdapat koevolusi yang sesuai antara penawaran dan permintaan. Sejauh konsep konsumsi dan produksi cenderung bercampur di mana nilai dapat diekstraksi dari karya yang digunakan kembali atau direkam kembali. Sehingga kepenulisan atau kekayaan intelektual secara bertahap kehilangan maknanya. Pada model bisnis ini berisiko memicu konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan dan biaya transaksi yang mahal jika definisi hak kekayaan intelektual tidak berkembang secara signifikan karena proses koevolusi dari karya yang digunakan kembali tersebut. Contoh pada model bisnis ini pada jurnal misalnya MXV4 di mana mencirikan model bisnis consumerist ditunjukkan dengan kurangnya seleksi. Jadi semua amatir tampak seperti seniman. Bergantung pada desentralisasi promosi, mana karya yang dibuat dengan merekam ulang musik yang ada diposting di situs web pribadi atau jejaring sosial. Dan fakta bahwa konsumen tidak berharap untuk mengekstrak nilai dari konten yang mereka hasilkan. Untuk contohnya di sini, model bisnis ini yang banyak melakukan perekaman ulang atau versi remix dari karya yang ada banyak dilakukan di belahan dunia termasuk Indonesia. Biasanya banyak pula yang akhirnya tersandung kasus plagiarisme atau dituntut oleh penulis lagu aslinya ketika lagu rekaman ulang itu lebih populer atau menghasilkan suatu nilai yang lebih. Nah, adapun yang melakukan perekaman ulang dengan izin dari penulis asli biasanya hanya dilakukan melalui aplikasi jejaring sosial seperti Smule yang sempat viral digunakan oleh netizen Indonesia. Jadi saya perlu menjawab juga mengenai respon industri musik rekaman terhadap inovasi radikal yang ada. Nah, bagaimana dengan respon industri musik rekaman di Prancis? Jadi berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini kepada 150 perusahaan rekaman Prancis, terdapat hipotesis bahwa pemetaan memberikan lebih banyak dukungan untuk hipotesis Big Bang, di mana terdapat perubahan besar pada model bisnis, sangat berbeda dengan potensi yang ada.
yang sangat tidak pasti atau terjadi inovasi yang radikal pada industri musik, menyebabkan perubahan model bisnis yang mengarah pada perubahan besar. Nah, hasil analisis melalui pemetaan perusahaan rekaman pada sampel di daftar model bisnis digital yang potensial menunjukkan bahwa digitalisasi telah menyebabkan ledakan besar pada model bisnis di industri musik, bukan penyesuaian bertahap dari model bisnis yang ada atau incremental. Oleh karena model bisnis adalah alat bagi perusahaan yang harus beradaptasi dengan inovasi, maka dari adanya inovasi teknologi yang radikal seperti digitalisasi musik, direspon pula oleh perusahaan rekaman di Prancis dengan perubahan model bisnis yang meluas dan besar untuk merespon pasar. Penjualan unit CD nampak mengalami penurunan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan format alternatif untuk distribusi musik digital seperti iTunes menjadi semakin meningkat, sehingga pada akhirnya mendorong perusahaan rekaman di Prancis untuk merubah model bisnisnya agar berhasil di pasar. Hasil analisis pemetaan data perusahaan rekaman juga menunjukkan perusahaan rekaman tampaknya telah memposisikan diri hampir seragam di seluruh model tersebut. Demikian presentasi dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.